dan sembahyang Jumat dan banyakkan zikrullah dan syuhud dan muraqabah dan membaca Quran dan solawat atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan membaca istighfar dan banyak bersedekah karena yang demikian itu memberi taksir pada mati. Dan setengah daripada perkataan Tuhan saya Muhammad Saman, bukannya yang bernama guru itu yang mengerahasiakan muridnya atas memerintah beribadah, akan tetapi adalah yang bernama guru itu yang menaikkan akan muridnya daripada karamah akan pekerjaan dunia kepada derajat yang tinggi, yaitu akhirat. Dan setengah daripada perkataan Tuhan saya Muhammad Saman, barang siapa mengambil torikot kepadaku serta diamalkannya, niscaya tiada dapat didapatkannya di dalam dunia fana ini dengan pertolongan dari Allah Ta'ala, dan dapat saadat ketika sakaratul maut dan diluaskan rezekinya. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, aku berkata seperti yang dikata oleh Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani, barang siapa menyeruku ya Saman 3 kali, niscaya hadirlah dengan lekas aku menolongnya akan kesusahan dunia akhirat bagi orang yang menyeru itu. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, kami tidak mati tetapi berpindah kami daripada negeri dunia yang zohir ini kepada negeri yang tersembunyi. Apabila mati kami daripada penglihatanmu, maka datanglah ziarah kepada kubur kami, berzikirlah kamu, maka bahwasannya kami dengar dan kami lihat, dan duduklah serta kamu, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innama huliktum lil abadi wa innama tunqaluna min darin ila darin fayahabbazan naqlatu wan na'imu sarmad. Artinya hanya dijadikan kamu kekal dan bahwasannya dipindahkan kamu daripada satu negeri kepada satu negeri, maka yang sebaik-baik pindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal. Dan setengah daripada perkataan Tuhan saya Muhammad sama radhiyallahu an, barang siapa makan akan makanan kami, maka masuklah ia ke surga, dan barang siapa yang masuk di rumah kami atau langgar kami, niscaya diampuni oleh Allah Ta'ala akan sekalian dosanya. Sahadan adalah hal Tuhan saya Muhammad sama radhiyallahu an, ia mengkhabarkan kepada orang akan nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala karena ia menurut akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Insi wal Jan, apabila datang nikmat karena menurut firman Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, artinya khabarkan olehmu ya Muhammad dengan nikmat Tuhanmu yang diberi padamu. Dan setengah daripada perkataan Tuhan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, maka adalah karunia yang Tuhanku padaku bahwa menjadikan daku penunggu pintu hadiratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setengah daripada karunia Tuhanku padaku bahwa ia menjadikan aku pada zaman sekarang rahmat atas segala umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga atas kafir, tiada menjadikan akan daku bala atas mereka itu. Dan tersebut pada Muhtasor ini setengah daripada keramatnya, dan jikalau hendak mengetahui segala keramatnya radhiyallahu an, maka lihat olehmu pada kitab Manaqib Kubro, karena keramatnya tiada terhingga akan banyaknya, tetapi yang aku sebutkan pada Muhtasor ini sekedar menjadi lantaran turun rahmat atas sekalian orang yang hadir mendengar, seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, zikrul auliya tanzilur rahmat, artinya bermula menyebut karomah aulia itu turun rahmat, maka memadailah sebagai ini bagi orang yang percaya. Syahadan setengah daripada karomah Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, dikeluarkan namanya itu daripada Lauhul Mahfuz sebagaimana yang tersebut di kitab Tabaqatus Sayyidi Ahmad Sarnubi, yaitu setengah daripada waziro Mahdi, dan setengah daripada karamatnya radhiyallahu an, yaitu mengkhabarkan dengan dia
Muqran bin Abdil Mu'in tatkala berlayar dari negeri Suwais ke negeri Hijaz. Tatkala sampai di tengah laut, maka kelihatan mega hitam, kemudian maka turun angin tofan hingga hampir karam kapal itu. Maka takutlah aku sehabis-habis takutku. Kemudian datang di dalam hatiku ilham, maka berdirilah aku pada luar kapal, maka berteriak sehabis-habis suaraku, ya Saman, ya Mahdi, 3 kali. Aku lihat orang dua datang berjalan di atas air hingga sampai ke kapalku. Yang satu memegang pada pihak kanan dan yang satu memegang pada pihak kiri. Maka matilah angin dan ombak itu dengan berkah orang dua itu, serta sampai aku ke negeri Hijaz dengan selamat. Dan setengah daripada karomah Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an telah mengkhabarkan seorang raja soleh lagi zuhud, Maulana Syekh Idris At-Takaki, tatkala ia menuju daripada negeri Suwais jalan laut dengan maksud haji Baitullahil Haram dan hendak ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas sebaik-baik layaran. Kemudian maka tiba-tiba kapal itu naik di atas karang hampir pecah. Maka aku seru 3 kali dengan perlahan-lahan, ya Saman. Maka tiba-tiba turun kapalku itu dari atas karang, padahal tiada seorang yang mengetahui. Maka lantas aku mengucap Alhamdulillah dengan berkat karomah Tuan Syekh Muhammad Saman. Kemudian tatkala aku sampai di Madinah, diam aku serta aku duduk di langgar Tuan Syekh Muhammad Saman beberapa masanya. Maka tatkala aku hendak pulang ke negeri Mekkatul Musyarrafah, maka mengadu aku pada Tuan Syekh Muhammad Saman. Lalu aku mengkhabarkan kepadanya, hai tuanku, kami ada di dalam negeri kami raja yang sangat zolim mengerasi harta orang. Maka ajarilah hai tuanku suatu asma Allah Ta'ala yang boleh menolong kejahatan mereka itu. Maka jawab Tuan Syekh Muhammad Saman, sebutlah olehmu namaku 3 kali. Kemudian aku ulangi pula perkataan itu 2 kali. Maka jawabnya seperti perkataan dahulu juga. Maka heranlah di dalam hatiku. Aku minta suatu dari asma Allah Ta'ala yang boleh menolong kezolimannya raja itu. Maka jawabnya, sebut namaku 3 kali. Tiba-tiba diketahui gerak hatiku. Maka katanya, adakah lupa engkau tatkala perahumu naik di atas karang? Maka engkau sebut namaku 3 kali. Maka lantas dilepaskan oleh Allah Ta'ala daripada pecah. Maka aku tersungkur, lalu aku cium kedua tapak kakinya, serta aku sebut, hai tuanku, memadailah pengajaran tuanku kepada hamba. Kemudian aku pulang ke Mekkatul Musyarrafah mendapatkan haji. Lalu aku pulang ke negeriku. Apabila datang suatu kejahatan daripada raja-raja itu, maka aku berhadap kepada Tuan Syekh Muhammad Saman serta aku sebutkan namanya 3 kali. Dari itu dengan berkatnya dilepaskan oleh Allah Ta'ala daripada kejahatan, dan setengah daripada keramatnya barang yang mengkhabarkan akan dia oleh Sayyidi Muhammad Sholeh As-Sa'ab Al-Madani. Tatkala aku di Mekkatul Musyarrafah, maka perempuanku hendak beranak, terlebih sangat sukarnya. Padahal ketika itu tiada seorang dukun, maka sangat susah hatiku. Kemudian daripada sudah habis ikhtiarku, maka aku baca Fatihah kepada Tuan Syekh Muhammad Saman hingga selesai daripada membaca wajalna min kulli doikin farajan wa min kulli hamin wa bala'im makhraja. Maka aku hendak membaca yang kemudiannya daripada itu, maka tiba-tiba aku lihat Tuan Syekh Muhammad Saman hadir di hadapanku. Lalu ia berkata, sebut dan ulangi olehmu akan dia kirap-kirap 3 kali. Maka aku ulangi, maka beranaklah perempuanku itu dengan mudah berkat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an. Dan setengah daripada keramatnya bahwasannya Syekh Abdullahil Basori disangka orang salah perbuatannya, maka dibui ia di dalam penjara serta dirantai pada malam 17 hari bulan Ramadan di Mekkatul Musyarrafah bidari sa'adah. Maka lantas ia baca tawasulnya Tuan Syekh Muhammad Saman hingga sampai, ya Rabbi waghfir lil abdil jani
Muhammadin sahiri bisamani. Lagi berteriak sehabis-habis suaranya ya Saman 3 kali, maka jatuhlah rantai besi itu daripada lehernya. Maka rantai itu dipulangkan pada penjaga penjara itu hingga 3 kali di dalam 3 malam. Maka ia baca pula serta berteriak seperti dahulu juga. Maka jatuhlah lagi rantai besi daripada lehernya, maka lantas dilepaskan dari penjaranya, lalu dibalikan lagi diberinya harta, maka adalah diketahuinya daripada murid Tuan saya Muhammad Saman. Lalu ditanyanya tatkala duduk di babu ziyadah, apa yang engkau lihat tatkala engkau di dalam penjara itu? Maka katanya, tatkala aku menteriakan ya Saman 3 kali, aku lihat Tuan saya Muhammad Saman radhiyallahu an berdiri ia di hadapanku lagi marah. Manakala aku pandang akan dia, tersungkurlah aku, lalu lupa daripada jasadku seperti kelengar. Manakala aku ingat daripada itu, maka aku dapat rantai besi itu sudah jatuh dari leherku, dan setengah daripada karomah Tuhan saya Muhammad Saman radhiyallahu an, barang yang menghobarkan akan dia seorang lagi, padahal Madinatul Rasul. Tatkala aku duduk di dalam negeri Rum, maka keluar aku serta 10 orang menunggu kuda. Tatkala sampai kami di tengah hutan, maka tiba-tiba bertemu kami dengan beberapa orang penyamun. Semuanya orang itu di atas kuda serta senjatanya, yaitu daripada orang Qati'ut Thoriq. Maka susahlah aku sehabis-habis susahku, hingga kami menyangka tiada bisa kembali lagi. Maka kami berhadap kepada Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an sahadan, maka cukuplah sebagai ini keterangan karamatnya Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an bagi orang yang hendak mengambil berkahnya. Dan jikalau berkehendak yang lebih panjang, maka hendaklah melihat pada manaqib kubra, wallahu alam. Dan adalah ketika diperanakan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an pada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun 1189 hari Arba, 2 hari bulan Zulhijjah al-Mabruk, dan kuburnya di Baqi, hampir kubur-kubur segala istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an pada tiap-tiap tahun dengan orang banyak, serta membaca Quran dan tahlil dan sedekah, apalagi dikerjakannya pada hari wafatnya, yaitu niscaya diluaskan oleh Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala akan rezekinya yang halal, serta dibukakan hatinya kepada jalan akhirat, lagi disampaikan oleh Allah Ta'ala akan segala hajatnya min umuri dunia wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.